Oke, iya, sebentar saya rapikan. Oke, ini di apa namanya di bagian mata kuliah terakhir ini tentang Kristen dan Sains, saya mengambil topik pengalaman rohani dan aktivitas neurologis atau aktivitas otak saja. Eh, apakah ada hubungannya kah? Karena beberapa orang berpikir bahwa jangan-jangan eh, itu hanya satu fenomena saja, mungkin bukan karya Roh Kudus di situ, atau hanya karena suasana fenomena ya euforia yang mempengaruhi pengalaman rohani seseorang begitu. Suatu evaluasi teologis terhadap pendekatan neuroscience kontemporer tentang pengalaman rohani. Baik, ya saya pindahkan dulu. Oke. Neuroscience menunjukkan bahwa pengalaman rohani seperti doa dan meditasi berkaitan dengan aktivitas otak tertentu. Hal ini memunculkan perdebatan apakah pengalaman rohani hanya bersifat biologis ataukah memiliki dimensi transenden. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan teologis untuk mengevaluasi pandangan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa neuroscience dapat menjelaskan aspek biologis pengalaman rohani, tetapi tidak dapat menggantikan dimensi spiritualnya. Oleh karena itu, diperlukan satu dialog antara teologi dan neuroscience untuk memahami pengalaman rohani secara lebih utuh. Latar belakangnya adalah pengalaman rohani merupakan suatu bagian penting dari iman Kristen. Hadir dalam doa, penyembahan, pertobatan, sebagai karya Roh Kudus. Pengalaman ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga membentuk cara memahami iman dan realitas spiritual. Di sisi lain, neuroscience menunjukkan bahwa aktivitas religius berkaitan dengan kerja otak, seperti lobus frontal atau konsentrasi, dan sistem limbik atau emosi. Andrew Newberg, seorang pakar neuroscience, mengatakan bahwa pengalaman religius berhubungan dengan aktivitas neurologis yang dapat diamati, namun bukan berarti sekedar ilusi, melainkan juga memiliki dimensi biologis. Sebetulnya pandangan ini atau tujuan dari topik ini diangkat untuk membantah dari orang-orang yang ateis yang berpandangan bahwa tidak ada karya Roh Kudus ketika pujian penyembahan, ketika doa, sehingga itu hanya murni satu pengalaman kerja otak saja atau pengalaman manusianya saja, unsur manusia di situ, dan tidak ada unsur spiritualitasnya. Lebih lanjut, kalau kita lihat di sini, perdebatan muncul ketika sebagian pihak melihatnya sebagai reduksionistik, yakni menganggap pengalaman rohani hanya sebagai aktivitas otak. Ya, ini pandangan dari teman-teman ateis ya. Sebaliknya, teolog seperti Alistair McGrath mengatakan bahwa sains dan iman itu memiliki tingkat penjelasan yang berbeda. John berkata bahwa mengusulkan pendekatan non-reduksionistik, bahwa suatu realitas dapat dipahami melalui dimensi biologis, namun juga sekaligus dimensi spiritual. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini murni pandangan unsur kerja otak, di sisi lain berkata bahwa ini murni urusan spiritual, dan para pakar mengatakan bahwa sebetulnya bisa dikombinasikan, memang ada unsur spiritualitasnya, tetapi juga ada unsur kerja otak di situ. Walaupun keduanya berbeda, tapi bisa diambil satu garis merahnya, satu benang merahnya. Dengan demikian, dalam iman Kristen, pengalaman rohani tetap dapat dipahami sebagai relasi personal dengan Allah yang tidak bisa direduksi hanya menjadi fenomena biologis, melainkan perlu dilihat secara utuh melalui integrasi sains dan teologi. Rumusan masalahnya, bagaimana neuroscience menjelaskan pengalaman religius? Sejauh mana aktivitas otak dapat menjelaskan pengalaman rohani? Bagaimana teologi Kristen mengevaluasi pandangan tersebut? Dan dapatkah pendekatan non-reduksionistik menjadi jembatan antara sains dan iman? Tujuan penulisannya tentu sehubungan dengan rumusan masalah tadi, untuk menjelaskan untuk menjelaskan pandangan neuroscience tentang religius, pengalaman religius, menganalisis hubungan antara aktivitas otak dan pengalaman rohani,
mengevaluasi pendekatan neuroscience dari perspektif teologi Kristen dan menunjukkan bahwa pendekatan non-reduksionistik memberi pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa neuroscience dapat membantu menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh atau mengalami satu pengalaman rohani ketika hal itu terjadi. Tetapi teologi tetap diperlukan untuk menjelaskan makna dari relasi manusia dengan Allah. Jadi ini mencoba mengkombinasikan keduanya, bahwa kita membutuhkan neuroscience untuk membantu menjelaskan bagaimana proses kerja otak itu berlangsung ketika pengalaman rohani juga berlangsung di waktu itu, di waktu yang bersamaan. Keduanya perlu berdialog agar pengalaman rohani dipahami secara utuh dan tidak hanya sebagai aktivitas otak, tetapi sebagai perjumpaan dengan Allah yang hidup. Tinjauan ilmiahnya, neuroscience dan pengalaman religius. Dasar-dasar neuroscience dulu. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kerja saraf, khususnya otak, dalam kaitannya dengan kesadaran emosi dan perilaku manusia. Dalam perkembangan modern, neuroscience juga meneliti pengalaman religius sebagai bagian dari pengalaman manusia yang kompleks. Otak bekerja melalui jaringan neuron yang saling terhubung. Dalam konteks religius, beberapa bagian penting adalah sistem limbik atau mengatur emosi. Ada satu perasaan damai, sukacita, kekaguman dan juga unsur-unsur religius. Lalu kemudian sistem kerja lombus frontal yang bekerja untuk konsentrasi, refleksi diri, dan kesadaran spiritual. Selain itu, neurotransmitter sebagai dopamin, serotonin, dan endorfin berperan dalam memunculkan perasaan positif saat pengalaman rohani terjadi. Nah, pengalaman religius melibatkan proses biologis, tetapi tidak direduksi hanya sebagai proses biologis. Ya, sekali lagi, pengalaman religius memang melibatkan proses biologis, tetapi tidak direduksi untuk hanya menjadi proses biologis semata. Penelitian tentang God spot ya dalam tubuh manusia, konsep awal dalam neuroscience agama adalah adanya God spot, yaitu gagasan bahwa ada satu bagian otak yang menjadi pusat pengalaman religius, seiring dikaitkan dengan lobus temporal tadi. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa pandangan ini terlalu sederhana. Pengalaman religius tidak berasal dari satu titik saja, melainkan melibatkan jaringan otak yang kompleks, termasuk lobus frontal, sistem limbik, dan area kesadaran. Nah, penegasannya adalah pengalaman rohani adalah hasil koordinasi banyak bagian otak, bukan satu titik Tuhan atau God spot saja. Sebetulnya pandangan ini saya kutip dari pernyataan sesudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter Kristen dari Obor Berkat Indonesia, dokter dari OBI, itu dokter Stefani Pangau, Pak. Cuman saya lupa untuk sertakan namanya di sini. Ini adalah pernyataan dari dokter Stefani Pangau. Reduksionisme neurologis. Reduksionisme adalah pendekatan yang menjelaskan pengalaman religius semata-mata sebagai aktivitas otak. Asumsi utamanya adalah semua pengalaman manusia merupakan proses biologis. Udah, tidak ada proses spiritual di sana. Tapi pandangan spiritualitas bilang bahwa ini ada juga efek neurokimia, dan agama sebagai produk evolusi saja. Ini asumsi utama bahwa semua pengalaman neurologis berasumsi bahwa semua pengalaman manusia adalah proses biologis. Spiritualitas itu hanya efek neurokimia, dan agama itu tidak lebih dari satu produk evolusi. Ini adalah pandangan dari mereduksi neurologis semata sebagai satu fenomena biologis. Masalah utamanya adalah pendekatan ini terlalu menyederhanakan pengalaman manusia dan mengabaikan dimensi bahwa makna serta relasi dengan Allah itu punya efek terhadap tubuh manusia ketika kita sedang berdoa, kita sedang memuji Tuhan, dan lain-lain. Terlalu mereduksi dan terlalu menganggap sederhana. Lalu kemudian reduksionisme neurologis lagi adalah Lalu pengalaman religius, ini dari segi pengalaman religius, penelitian dalam neurologi menunjukkan bahwa pengalaman religius memiliki korelasi dengan aktivitas otak yang dapat diukur.
Andrew Newberg berkata bahwa religious and spiritual experience are associated with miserable change in brain activity. Ya, intinya bahwa keduanya ini merupakan satu kolaborasi, ya, ada satu keterkaitan yang terukur dalam aktivitas otak yang menunjukkan bahwa otak memainkan peran penting dalam bagaimana manusia mempersepsikan dan menafsirkan realitas spiritual mereka. Penegasannya adalah otak berperan dalam pengalaman rohani. Namun temuan ini hanya menjelaskan mekanisme, bukan meniadakan realitas spiritual. Pandangan berikut ada kritik terhadap reduksionisme ini. Pendekatan reduksionisme dikritik karena tidak mampu menjelaskan pengalaman manusia secara utuh. Oke, kalau memang ini kerja otak, lalu bagaimana dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang lain? Tidak bisa dijelaskan hanya sebagai satu fenomenal biologis. Karena keterbatasan tadi. Sains dan agama mewakili cara pandang yang berbeda terhadap realitas, masing-masing dengan metode dan bidang keahliannya sendiri. Ini pernyataan dari Alistair McGrath. Penegasannya adalah sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, namun teologi menjelaskan makna dan tujuan dari peristiwa yang terjadi. Sehingga keduanya tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pendekatan non-reduktif, ya, dikatakan bahwa fenomena kompleks pengalaman manusia membutuhkan berbagai tingkatan penjelasan yang tak satu pun dapat direduksi sepenuhnya menjadi satu tingkatan lainnya. Penegasannya adalah pengalaman religius harus dipahami secara multidimensional. Memang ada unsur biologis di situ, tapi juga ada unsur spiritual di situ, bahkan ada unsur psikologis, yaitu pengalaman manusia. Sehingga pendekatan ini memungkinkan integrasi antara sains, teologi, tanpa harus mereduksi satu sama yang lain. Jadi unsur pengalaman rohani tidak perlu mereduksi unsur neurologis, unsur neurologis tidak perlu mereduksi pengalaman rohani, tapi keduanya bisa saling ada keterkaitan. Dengan demikian maka neuroscience membuktikan adanya keterlibatan otak. Sekali lagi, adanya keterlibatan otak dalam pengalaman religius, namun pengalaman rohani tidak dapat direduksi hanya menjadi satu pengalaman keterlibatan otak saja, tapi diperlukan pendekatan non-reduktif untuk memahami pengalaman rohani secara utuh. Intinya adalah neuroscience menjelaskan mekanisme, teologis menjelaskan makna di dalamnya. Tinjauan teologisnya pengalaman rohani. Antropologi Kristen dalam iman Kristen manusia dipahami sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk spiritual yang diciptakan untuk berrelasi dengan Allah. Konsep imago Dei dalam Kejadian 1 ayat 27 menjelaskan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengenal dan merespons Allah. Selain itu manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Matius 10 ayat 28. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dimensi yang melampaui fisik. Karena itu pengalaman rohani tidak dapat direduksi hanya menjadi bagian dari aktivitas otak, melainkan melibatkan seluruh keberadaan manusia secara utuh. Pendekatan holistik menjadi yang paling tepat karena mengintegrasikan aspek biologis dan juga aspek spiritual. Oke. Baik. Peran Roh Kudus dalam pengalaman rohani. Pengalaman rohani dalam iman Kristen merupakan karya Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Yesus menyatakan bahwa tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Artinya pengalaman rohani bukan sekedar emosi, atau satu fenomena psikologis, atau satu aktivitas biologis, tetapi merupakan tindakan Allah yang aktif membimbing dan menyatakan dirinya kepada manusia sebagai gambarannya. Pengalaman rohani bersifat relasional. Pengalaman rohani pada dasarnya bersifat relasional, yaitu hubungan antara manusia dan Allah. Yang hal-hal ini ditegaskan dalam Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian pengalaman rohani tidak dapat dipahami hanya sebagai pengalaman subjektif saja. Subjektif saja, tapi sebagai relasi nyata antara manusia dengan Allah. Pengalaman rohani dalam tradisi gereja. Dalam tradisi gereja, praktik iman seperti doa, kontemplatif, pertobatan, dan pembaruan batin
Misalnya yang dicatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pengalaman ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi menghasilkan satu transformasi hidup yang nyata. Hal yang sama terlihat dalam kesaksian tokoh-tokoh gereja seperti Agustinus, Martin Luther, John Wesley, yang mengalami perubahan, satu pembaruan hidup melalui pengalaman rohani. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas merupakan realitas yang konkret dalam iman Kristen. Sehingga implikasi teologisnya dalam dialog dengan neuroscience, dapat dipahami bahwa pengalaman rohani melibatkan berbagai dimensi. Neuroscience menjelaskan mekanisme biologis yang terjadi tatkala peristiwa spiritualisme juga terjadi di situ. Sedangkan teologis menjelaskan makna di balik satu peristiwa neuroscience yang terjadi tatkala peristiwa spiritualitas juga terjadi di situ. Dengan demikian, pengalaman rohani tidak dapat direduksi menjadi aktivitas neurologi semata. Sebaliknya perlu pendekatan integratif yang melibatkan manusia secara utuh, biologis, psikologis, dan spiritual. Penegasan akhir pengalaman rohani adalah relasi nyata dengan Allah yang melibatkan seluruh keberadaan manusia dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu proses otak saja. Pengalaman rohani adalah perjumpaan nyata dengan Allah. Analisis teologis kritis terhadap neuroscience dan pengalaman rohani. Neuroscience menunjukkan pengalaman religius berkaitan dengan aktivitas otak. Andrew Newberg, doa dan meditasi memicu aktivitas lobus frontal dan sistem limbik. Kutipan religius, penekanan pengalaman rohani yang memiliki dasar biologis, tetapi neuroscience tidak meniadakan realitas spiritual, hanya menjelaskan mekanisme biologis saja. Kritik terhadap reduksionisme adalah, reduksionisme menyamakan pengalaman rohani dengan aktivitas otak semata. Hal ini berbahaya karena mengindikasikan tidak adanya karya roh Allah ketika pengalaman rohani terjadi. Kelemahannya adalah korelasinya tidak sebab akibat, aktivitas otak bisa respons bukan sumber. Artinya mekanisme biologis tidak menghapus makna. Pengalaman subjektif transformasional tidak bisa direduksi menjadi pengalaman satu fisik saja. Kesimpulannya adalah pengalaman rohani tetaplah relasi dengan Allah, bukan sekedar fenomena neurologis. Alistair McGrath mengatakan bahwa sains dan agama memiliki cara pandang yang berbeda terhadap realitas. Pendekatan yang paling relevan dan integrasi adalah pandangan dari John Polkinghorne yang mengatakan bahwa fenomena kompleks pengalaman manusia membutuhkan berbagai tingkat penjelasan. Artinya, neuroscience dan teologi saling melengkapi. Yang satu menjelaskan mekanisme, yang lain menjelaskan makna di baliknya. Sintesis teologis pengalaman rohani melibatkan aktivitas otak, tapi tidak berasal hanya dari kerja otak. Aktivitas neurologis adalah sarana biologis untuk merespons Allah. Manusia merupakan satu kesatuan antara tubuh dan jiwa dan pengalaman spiritual alami yang melibatkan keduanya. Karya Roh Kudus bekerja melalui seluruh keberadaan manusia, baik itu pengalaman psikologisnya maupun juga pengalaman neuroscience-nya. Sehingga neuroscience dan teologi tidak bisa untuk saling mendominan, melainkan perlu adanya tarik garis merah atau benang merah untuk menghubungkan kedua pengalaman tersebut. Implikasinya adalah neuroscience merupakan sarana memahami pengalaman rohani, bukan ancaman iman. Teologi tetap kritis terhadap reduksionisme. Dialog sains dan teologi penting untuk membangun pemahaman yang seimbang. Praktik spiritual dalam doa dan penyembahan merupakan suatu praktik yang dapat berdampak terhadap mental dan sekaligus emosional. Pengalaman rohani merupakan relasi nyata antara manusia dengan Allah yang dapat mentransformasi kehidupan. Dengan demikian maka neuroscience dan teologi tidak harus dipertentangkan. Karena neuroscience menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan teologis menjelaskan makna di balik sesuatu yang terjadi itu. Pendekatan integratif dan pengalaman rohani, relasi dengan Allah melibatkan seluruh keberadaan manusia termasuk aspek biologis.
Oke, implikasi teologis dan pastoralnya. Kesimpulannya, pengalaman rohani berkaitan dengan aktivitas otak. Betul, karena melibatkan kerja lobus frontal dan sistem limbik. Ini merupakan dasar biologis, tapi tidak sekedar produk biologis semata. Reduksionisme merupakan satu tindakan yang salah kaprah karena mencoba memotong, tidak ada korelasinya antara hubungan pengalaman biologis dan pengalaman spiritual. Pendekatan non reduktif ya adalah pendekatan yang terbaik karena mencoba atau mencari titik temu antara keduanya supaya tidak perlu dipertentangkan. Secara teologis manusia merupakan kesatuan tubuh dan jiwa dan pengalaman rohani biologis spiritual. Teologi menolak reduksionisme tetapi terbuka pada sains, menekankan teologi inkarnasional Allah bekerja melalui realitas biologis manusia. Implikasi pastoralnya, praktik rohani berdampak pada kesehatan mental dan emosional. Pengalaman rohani tidak boleh direduksi menjadi sekedar emosi belaka, dan integrasi teologis dan sains merupakan sesuatu yang paling penting dalam pelayanan pastoral untuk isu yang holistik ini. Secara iman dan sains, gereja terbuka terhadap gereja terbuka dan kritis terhadap sains. Sains menjelaskan mekanisme, teologis menjelaskan makna. Keduanya saling melengkapi, memahami manusia secara utuh. Kesimpulan akhirnya adalah pengalaman rohani merupakan respons manusia kepada Allah yang dimana melibatkan seluruh keberadaan manusia yakni tubuh dan jiwa dan bukan sekedar aktivitas otak. Sekian presentasi dari topik ini. Ya, bagus sekali presentasinya Pak Emso. Terima kasih sudah berusaha mempresentasikan, berusaha mempersiapkan dengan baik. Saya kira support argumen-argumen yang diberikan itu make sense, dan itu adalah posisi kita sebagai orang Kristen ya, bahwa Iya. semuanya itu harus holistik, jadi bukan reduksionisme materialistik ya, atau reduksionisme biologis, tetapi dia harus holistik, terintegrasi semua. Jadi bukan hanya menjelaskan mekanismenya. Neuroscience itu Iya. bagus dan kita tidak menolak, kita juga mengapresiasi temuan-temuan mereka, namun itu baru sebatas menjelaskan mekanismenya, seperti itu, bukan maknanya gitu. Jadi ya, saya kira benar tadi sudah dijelaskan tentang level yang berbeda, bahwa sains itu menjelaskan pada tingkatan yang berbeda dengan kekristenan, dengan teologi. Gitu, kita menjelaskan maknanya, mereka menjelaskan mekanismenya, seperti itu. Jadi saya rasa benar bahwa ini bukan konflik antara neuroscience dengan kekristenan. Tetapi saya Ya. rasa ini lebih kepada konflik antara naturalisme filosofis dan teisme. Jadi ini bukan konflik antara kekristenan, ya, bukan konflik antara pandangan Kristen dengan neuroscience, karena kita tidak menolak sains, kita menolak apa yang disebut dengan pendapat saintis, tapi bukan sains. Reduksionisme Iya. biologis ataupun reduksionisme materialistik itu pendapat saintis, bukan sains, karena dia uh, tidak lengkap seperti itu ya. Dia hanya seperti namanya reduksi, dia mereduksi, dia mengurangi, seperti itu. Ya. Ya, saya kira sudah jelas.
Saya kira sudah jelas tadi Pak Emso bahwa ya itu adalah pendapat saintis bukan sains seperti itu. Kalau semuanya itu direduksi bahwa seolah-olah semuanya hanyalah satu fenomena, satu peristiwa, sesuatu sesuatu hal yang terjadi sebatas mekanisme, sebatas hal-hal terkait biologis dan materialistik gitu. Jadi tidak menjelaskan secara komprehensif, tidak menjelaskan secara integratif, tidak menjelaskan secara holistik seperti yang Pak Emso tadi katakan. Ya, jadi saya kira argumentasinya semuanya sudah lengkap dan presentasi yang sangat bagus sekali Pak Emso. Jadi ya seperti itulah posisi kita sekali lagi bahwa ini bukan konflik, kita tidak pernah konflik. Bahkan Bapak Gereja Justin Martyr mengatakan bahwa antara wahyu umum dan wahyu khusus itu enggak ada pertentangan di situ, justru saling melengkapi. Jadi sejak Ya, era Bapak Gereja pun kita tidak pernah menolak yang namanya wahyu umum atau mungkin dalam konteks ini sains seperti itu. Adapun iya, konfliknya itu sebenarnya lebih kepada anggapan bahwa pendapat saintis tertentu dianggap sains, padahal belum, iya, tidak seperti itu ya. Jadi kita tidak menolak temuan-temuan neuroscience, tetapi yang kita tolak adalah pandangan reduksionismenya itu. Dan iya, ya, ini sebenarnya seperti yang Pak Emso tadi katakan, sebenarnya saling melengkapi. Dan ini justru sebenarnya adalah konflik antara naturalisme filosofis yang mengatakan bahwa seolah-olah semuanya ini hanyalah fenomena fenomena fisik, seolah-olah seperti itu. Jadi hanya itu yang berkonflik dengan teisme, saya kira. Jadi kita tidak konflik dengan neuroscience seperti itu. Jadi iya, sepakat bagus Pak. sekali. Sekali lagi terima kasih atas presentasinya. Ya, saya kira seperti itu tanggapan saya, Pak Emso. Ada hal lagi yang Bapak ingin sampaikan?